Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai ukuran pemusatan data, yaitu menentukan modus suatu data. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, setelah kita mempelajari ukuran pemusatan data, yaitu mean dan median, maka selanjutnya akan kita pelajari cara menentukan modus suatu data, yaitu data yang paling sering muncul. Ukuran pemusatan data yang ketiga adalah modus, atau disimbolkan dengan MO. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling tinggi. Misalkan terdapat data yang terdiri dari 4, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 6, dan 7. Nah, perhatikan bahwa angka 4 itu muncul sebanyak 1 kali. Selanjutnya angka 5 itu muncul sebanyak 3 kali. Selanjutnya angka 6 muncul sebanyak 2 kali. Selanjutnya angka 7 muncul sebanyak 2 kali. Dan angka 8 muncul sebanyak 1 kali. Nah, dari keterangan ini terlihat bahwa angka yang paling banyak muncul adalah angka 5, yaitu muncul sebanyak 3 kali. Sehingga modus dari data ini adalah 5. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukan modus dari data berikut ini. Untuk yang A, 6, 6, 5, 4, 6, 7, 5, 4, 8, dan 7. Dan untuk yang B, 2, 2, 2, 3, 3, 8, 5, 5, 5, dan 5. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A, di mana datanya itu terdiri dari 6, 6, 5, 4, 6, 7, 5, 4, 8, dan 7. Nah, untuk angka 4 itu muncul sebanyak 2 kali. Selanjutnya untuk angka 5 itu muncul sebanyak 2 kali. Berikutnya untuk angka 6 itu muncul sebanyak 3 kali. Kemudian angka 7 muncul sebanyak 2 kali dan angka 8 muncul sebanyak 1 kali. Nah, dari keterangan ini, angka yang paling banyak muncul itu adalah angka 6, yaitu muncul sebanyak 3 kali. Maka modus dari data ini adalah 6. Berikutnya untuk bagian yang B, di mana datanya itu terdiri dari 2, 2, 2, 3, 3, 8, 5, 5, 5, dan 5. Nah, dari data ini, untuk angka 2 itu muncul sebanyak 3 kali. Selanjutnya untuk angka 3 itu muncul sebanyak 2 kali. Selanjutnya untuk angka 5 itu muncul sebanyak 4 kali. Dan terakhir untuk angka 8 itu muncul sebanyak 1 kali. Nah, dari keterangan ini, angka yang paling banyak muncul adalah angka 5, yaitu muncul sebanyak 4 kali. Maka modus dari data ini adalah 5. Berikutnya untuk contoh soal yang kedua, tentukan modus dari data pada tabel distribusi frekuensi berikut ini. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A,
Tabel ini menyatakan banyaknya atau frekuensi umur seseorang. Nah, untuk umur 5 tahun ada sebanyak 8 orang, kemudian untuk umur 6 tahun ada sebanyak 11 orang, selanjutnya untuk umur 7 tahun ada sebanyak 6 orang, selanjutnya umur 8 tahun ada sebanyak 4 orang, dan umur 9 tahun ada sebanyak 1 orang. Nah, berdasarkan data ini, maka frekuensi yang tertinggi itu adalah 11, di mana 11 orang ini memiliki umur 6 tahun. Sehingga modus dari tabel distribusi frekuensi ini adalah 6 tahun. Selanjutnya untuk bagian yang B. Nah, tabel ini menyatakan frekuensi atau banyaknya nilai. Berdasarkan tabel ini diketahui bahwa nilai 3 ada sebanyak 2, kemudian nilai 4 ada sebanyak 6, kemudian nilai 5 ada sebanyak 10, kemudian nilai 6 ada sebanyak 15, kemudian nilai 7 ada sebanyak 18, kemudian nilai 8 ada sebanyak 16, kemudian nilai 9 ada sebanyak 7, dan nilai 10 ada sebanyak 5. Nah, dari tabel ini terlihat bahwa frekuensi yang paling tinggi itu adalah 18, di mana 18 ini merupakan nilai dari 7. Sehingga modus dari data ini adalah 7. Berikutnya contoh soal yang ketiga. Perhatikan diagram batang ini. Tentukan modus dari data ini. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan diagram batang ini, di mana sumbu mendatar itu merupakan nilai yang terdiri dari 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Sedangkan tumbuh tegaknya merupakan frekuensi. Perhatikan bahwa persegi panjang yang terpanjang itu ada pada nilai 40 dengan frekuensi 15, sehingga nilai 40 ini muncul sebanyak 15 kali. Nah, karena nilai 40 memiliki frekuensi tertinggi, maka modus dari data ini adalah 40. Atau, jika diagram batang ini kita nyatakan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka data itu adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan tabel ini, maka frekuensi paling tinggi itu dimiliki oleh nilai 40. Maka modus dari data ini juga sama dengan 40. Terakhir, contoh soal yang keempat. Berdasarkan hasil survei oleh penjaga stan celana di suatu mall selama 1 bulan, diperoleh data nomor celana yang terjual selama 1 bulan adalah sebagai berikut. Tentukan modus dari data ini. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, karena data ini tersusun secara acak, maka untuk mempermudah kita akan membuat tabel distribusi frekuensi data tunggalnya. Nah, tabelnya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan data ini, nomor celananya itu terdiri dari nomor 27, 28, 29, 30, 32, dan 35. Nah, sekarang akan kita tentukan banyaknya celana yang terjual atau frekuensi dari masing-masing nomor celana ini. Nah, untuk nomor celana 27 itu terjual sebanyak 5 celana. Selanjutnya untuk celana nomor 28 itu terjual sebanyak 4 celana. Selanjutnya untuk nomor celana 29 itu terjual sebanyak 4 celana. Kemudian untuk celana nomor 30 terjual sebanyak 5 celana. Selanjutnya untuk celana nomor 32 terjual sebanyak 5 celana. Dan untuk celana nomor 35 terjual sebanyak 1 celana. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi data tunggal dari data ini.
Dari tabel ini, frekuensi tertinggi itu adalah 5, di mana di sini terdapat 3 buah data yang memiliki frekuensi tertinggi ini. Nah, yang pertama adalah nomor celana 27 itu terjual sebanyak 5 celana. Maka modus satunya itu sama dengan 27. Berikutnya yang kedua, nomor celana 30 juga terjual sebanyak 5 celana. Maka modus 2-nya sama dengan 30. Dan yang ketiga adalah nomor celana 32 juga terjual sebanyak 5 celana. Maka modus 3-nya sama dengan 32. Nah, dari data ini kita dapatkan 3 buah modus, yaitu 27, 30, dan 32. Nah, karena modus dari data ini lebih dari 2 modus, maka modusnya itu dinamakan dengan multimodal. Sedangkan jika terdapat 2 buah modus yang sama, ini dinamakan dengan bimodal. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menentukan modus suatu data. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.